materi ya Ustaz. Ya, silakan. Tadi Ustaz mengatakan nanti di akhir zaman setelah Nabi Isa membunuh Dajjal itu, nanti kan orang Yahudi kan akan berlindung di balik-balik pohon, di balik-balik batu yang bisa berbicara gitu kan. Dan saya pernah juga dengar ada salah satu pohon yang tidak bisa berbicara, namanya pohon gorkot, namanya pohon Yahudi itu. Nanti dia akan berlindung di situ sampai orang-orang Muslim belum akan terjadi kiamat sebelum Muslim memerangi Yahudi. Ya, hadisnya sahih itu. Ya, kecuali pohon gorkot. Gorkot itu pohon Natal ya. Ya, katanya beracun ya Ustaz ya. Ya, banyak hal. Pohon gorkot itu pohon Natal. Ya, terus semua pohon pinus tuh itu masuk pohon gorkot. Selain dari gorkot itu kan batu, pohon-pohon lain berbicara nih, Muslim ini ayahku di sini ngompat di belakang saya. Iya, benar. Benar. Pohon gorkot aja tuh yang melindungi. Makanya ditanam terus kan. Karena mereka tahu itu pohon Yahudi itu. Dan tumbuhnya hanya di situ, di daerah itu Palestina itu, wilayah Palestina itu tumbuhnya Ustaz ya. Di daerah Yahudi itu. Saya nggak ngerti. Masa sih gorkot itu apa namanya? Sejenis pohon pinus lah. Iya, iya. Ya, di mana-mana banyak. Tingginya di situ, ditulisnya di sini sekitar 3 meteran paling tinggi. Jadi kayak pohon-pohon perdu gitu ya. Ya, tumbuhnya tidak di situ saja, itu di mana-mana bisa tumbuh itu. Jadi di sini ditulisnya pohon ini yakini tumbuhnya di wilayah Baitul Maqdis atau wilayah Palestina saat ini dan akan menjadi perlindungan bagi umat Yahudi. Ya, itu sumbernya bisa benar nggak? Sejarah Muslim saat terjadinya perang akhir zaman. Ya, maksudnya yang nulis itu sudah melakukan penelitian belum? Dari mana itu beritanya cuma di situ saja? Pohon mah di mana-mana bisa tumbuh. Ya. Kenapa orang Yahudi bisa percaya seperti itu ya Pak Ustaz? Kenapa sama Nabi Muhammadnya nggak percaya? Gitu? Ada di kitabnya. Ini sahih hadis ini. Sahih hari Muslim. Berarti di kitab orang Yahudi ada gitu Ustaz? Ada. Ada di sini di Taurat, ada di Taurat dan Injil. Tapi saat Nabi mengatakan itu orang Yahudi tahu berarti. Bukan saat Nabi mengatakan orang Yahudi tahu, kalau dia dengar berarti tahu. Ya, tapi itu kalau yang ada di kitab adalah yang maksud saya yang belajar hadis pasti tahu lah meskipun Yahudi. Ya, ini saya kasih tahu gambar gorkotnya ya. Ini pohon gorkotnya. Rupanya kayak gini gorkotnya. Bisa terlihat? Yang mananya Pak Ustaz? Ini semua gorkot ini, macam-macamnya nih. Iya, iya. Tapi di waktu kayak ini, waktu di Taif, banyak pohon itu ada duri-durinya, banyak saya lihat itu. Yang kayak gini, yang berdiri itu, yang merambat-merambat itu banyak. Kayak nggak beraturan gitu ya. Iya, merambat gitu kayak berduri-duri. Ada buahnya juga ya. Kalau di Ustadz Zulkifli itu nerangin kayak gini mah sampai detik ya gitu namanya. Iya, tapi Zulkifli itu klinik deh. Aku nggak suka. Masa? Saya nggak sampai sejauh itu, mendalami cuma sepintas aja. Ya, Zulkifli mah nggak benar.
Saya nggak sering saya dengar kayak gini-gini aja sepintas gitu. Dia mah Nggak kayak sesuai. menurut saya tuh apa namanya sudah melampaui batas. Oh iya. Zulkifli itu udah nggak beres. Orang berlebihan. Ya berlebihan. Katanya Imam Bahdi udah lahir katanya Pak Ustaz. Ini orang gila. Apa bubu itu? Ya udah berlebihan banget menanggapinya gitu. Ya kalau menurut saya itu orang kalau sudah yang dibaca Quran, yang dibaca hadis terus menafsirkan sesuatu, menafsirkannya, memahaminya berlebihan, ya seolah-olah dia mengetahui yang gaib, itu sudah masuk kufur itu. Ya. Pernah kan kejadian ya di mana Zulkifli katakan kalau tanggal 29 Ramadan, malam 29 Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat atau malam tanggal 27 apa 29 bertepatan. Enggak, bukan. Malam tanggal 27 ya. 27 Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, ini akan terjadi sesuatu yang besar. Ya, planet Nibiru sudah mengintai. Ini akan diterjang oleh planet Nibiru. Akan terjadi goncangan luar biasa. Itu kan berjalan kan waktu. Ustadz nih, bakalnya nih sebentar lagi ya malam tanggal 27 Ramadan. Ya, malam Jumat. Kalau tidak terjadi benturan planet dari luar bagaimana Ustaz? Dia bilang ya alhamdulillah. Ya nggak boleh begitu. Ya, kamu ngomong asal saja kayak dukun, ya. Ini Quran hadis ini bukan untuk pendukunan. Ya, mengetahui ini bakalnya diterjang oleh planet dari luar segala, itu bukan hak kamu punya itu. Ya, hatta orang yang mengerti ilmu astronomi tidak bicara begitu, nggak boleh juga. Ya, 1000 tahun lagi akan kiamat, kok bisa begitu? Ya, apa yang dikatakan oleh hadis? Ya, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kiamat tidak akan terjadi ya sebelum matahari terbit dari barat. Ya kan? Kapan matahari terbit dari barat? Gak ada yang tahu. Gitu kan? Kalau Ustaz Zulkifli keterlaluan. Ya, apalagi si Ahmad Baikuni itu. Ya, orang gila semua tuh dua orang. Namanya Tanjung itu. Ya, jadi kenapa saya katakan gila itu lebih rendah ya daripada saya mengatakan ini orang nggak boleh dipercaya, nggak boleh dipercaya. Kalau dia sudah berbicara tentang huru hara kiamat segala, ya makanya dibaca kitabnya yang benar. Ya, ya dia katakan nanti akan terjadi kiamat sebentar lagi kalau ini setelah Salman apa segala, wah macam-macam ngomongnya. Jadi kitab hadis itu dipakai sebagai acuan klinik, acuan untuk meramal nggak boleh. Nggak boleh, itu sama saja dengan orang mengklaim mengetahui yang gaib itu. Coba dibaca kitab-kitab hadis atau hadis-hadis tentang hari kiamat, dibaca semua. Ya, kalau saya banter-banternya saya mengatakan bahwa kiamat itu pengetahuannya hanya ada di tangan Allah saja. Tapi tanda-tandanya sudah dikasih tahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak tanda-tandanya. Ya, Dajjal belum muncul. Dajjal yang terakhir belum muncul. Ya, tanda-tandanya banyak. Tapi kalau misalnya
Al-Quran mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari dipadamkan. Tuh. Matahari dipadamkan itu kapan saja Allah bisa memadamkan matahari. Ya. Tapi kapan itu matahari bakal padam? Ya, secara matematisnya itu berdasarkan sains itu masih butuh waktu 5 miliar tahun lagi. Karena bahan bakarnya, heliumnya masih cukup untuk matahari menyala 5 miliar tahun lagi. Jadi masih lama ya, menurut manusia. Tuh, makanya Allah katakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat kiamat itu masih jauh. Wa narahu, dan kami melihat kiamat itu qariban, dekat. Karena bagi Allah tidak ada sekat. Tuh, bagi kita 100 tahun itu jauh, lama. Bagi Allah 100 tahun itu ya 1.000.000 tahun dekat aja. Ya, sebentar aja. Gitu tuh. Bukan dekat itu tuh menurut Allah dekat besok. Ya, tidak begitu. Ukuran dekatnya Allah dengan dekatnya kita beda. Mungkin apa botan? Ya. Ibu kalau bicara kalau tentang kiamat-kiamat begitu jangan dengerin tuh dua orang tuh. Ya, Ustaz Zulkifli sama Ahmad Baiquni itu. Ya, batal tuh omongannya. Ya, dengerin aja yang lain. Ya, kecuali kalau dia baca kitab. Ya. Kok jadi begitu saya sekarang? Karena saya sebel. Ya. Karena kenapa saya katakan melampaui batas? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah saja yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Yang mengetahui pengetahuan hari kiamat itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Berarti yang lain tidak punya. Ya, kalaupun ada di Quran, di hadis tentang hari kiamat, itu proses-prosesnya. Ya, kapan-kapannya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, tapi kita sebagai orang yang ngaji, kita tahu ya kiamat itu akan terjadi apabila matahari sudah terbit dari barat, apabila manusia di atas bumi ini hasil perzinaan semua, apabila orang zina sudah di jalan-jalan. Itu kiamat terjadi. Sekarang masih banyak orang menikah. Masih banyak orang menyebut nama Allah. Ya. Baik ya. Jadi hadis-hadis berbicara tentang kiamat segala itu untuk masa yang akan datang. Yang Rasul saja juga tidak tahu kapan. Ya, maka Rasul katakan apabila Dajjal itu muncul dan saya masih ada di tengah-tengah kalian, saya yang akan bela kalian. Itu kan artinya kan Rasul tidak tahu. Tapi apabila saya meninggal, Dajjal muncul di tengah-tengah kalian, masing-masing harus bisa membela dirinya. Gitu. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Rasul tidak tahu. Kok tiba-tiba dia tahu? Hah? Ya. Jadi itu namanya tidak sopan kepada Rasulullah. Maka saya katakan itu berlebihan. Sama juga Dajjal. Apanya itu, Bu? Ya, itu orang-orang itu Dajjal juga termasuk. Ya. Istilah. Klaimnya itu ya, penafsirannya, keterangannya itu tidak benar. Ya, bahwa banyak yang followersnya, ya kalau banyak followersnya, Atta Halilintar juga banyak. Ya, bahwa dia LC itu tidak menjamin. Ya, tidak menjamin pahamnya benar. Oh, berarti Ustaz ini menyalahkan, mengklaim dirinya benar. Bukan begitu, saya menilai. Ya, saya menilai, saya berhak untuk menilai. Ya, dengan yang saya ketahui, supaya apa? Supaya yang ikut mendengarkan kajian saya paham. Ya, dan saya bertanggung jawab untuk jangan sampai mengikuti cara berpikirnya orang yang sudah berlebihan.
Ya, berlebihan sekali. Ya, saya tidak tahu Ahmad Baikuni bisa baca kitab apa tidak. Ya, Bu. Iya, Ustaz. Terima kasih.